Ada satu poin plus lagi dari film ini yang tadi kamu barusan bilang, aku sempet lupa tuh tadi mau bahas. Kalau misalkan zaman dulu kan zaman-zaman ketika ke psikolog tuh dianggap aneh, dianggap gila atau dianggap tabu. Di sini juga ditunjukin kan, di mana ayahnya tuh nganggep. Hai, welcome to The Flick bareng gua Rabi dan sebelah gua ada Hani. dalam segmen Movie Talk. Movie Talk adalah sebuah segmen di mana gue dan Hani akan ngomongin satu film yang udah kita tonton pastinya. Pada video ini kita ngomongin film apaan? Bolehkah sekali saja aku menangis? Bolehkah sekali saja ku menangis? Film ini dirilis di Indonesia itu pada tanggal 17 Oktober 2024. Saudara film ini yaitu Reka Wijaya. Untuk para castnya ada siapa aja nih, Han? Ada Prilly Latuconsina sebagai Tari, terus ada Pradikta Wicaksono sebagai Baskara, terus ada Surya Saputra juga, ada Dominic Sanda, ada Widi Mulia, Sania Garcia, Kristo juga ada, sama Umi juga ada ya, Mikuari. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, Hani akan bacain sinopsisnya. Hani, silakan. Film ini bercerita tentang seorang gadis muda bernama Tari yang mengalami trauma dan berjuang untuk menyelamatkan ibunya dari kekerasan ayahnya. Itu dia sinopsis dari film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Selanjutnya kita akan masuk ke topik pembahasan. Mungkin kita bahas dari segi cerita gak sih? Oke. Sebenarnya menurut aku cerita isu tentang ini kan KDRT ya. Itu udah lumayan, maksudnya bukan isu yang baru ya. Dan perfilman udah ada gak sih? Ada, beberapa ada. Beberapa ada kan. Jadi isunya bukan yang baru. Terus sejujurnya waktu film ini tayang ya, ngelihat trailernya dan segala macam tuh aku lumayan agak ngerasa kebosanan sih dengan Cinema Aku Picture ya, karena kemarin udah tuh Aku Kira Kau Rumah, terus ketika sebenarnya dia banyak sih ngeluarin horor-horor lain, terus muncul lagi ini Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis, kayak ini kita disuruh nangis mulu apa gimana sih? Jadi ya menurut aku dari segi cerita isunya bukan isu yang baru, tapi mungkin perspektifnya baru gak sih? Biasanya kan dari segi si korbannya, tapi kalau ini kan dari misal korban langsungnya ya, dari suami istri gitu, ini suaminya gitu, atau istrinya langsung, tapi kalau ini dari anaknya. Isu yang dibawa oleh film ini itu tuh bukan sebuah isu sosial yang baru. Tadi kamu udah bilang kok ini sebenarnya isu sosial kayaknya dari udah berabad-abad gak sih? Kayaknya ini dari zaman Indonesia belum merdeka juga udah pernah ada gitu isu kayak gini. Cuman benar masih jarang film-film yang mengangkat isu sosial ini. Walaupun kita tahu lah kadang katanya ada setiap hari itu ada kasus KDRT kan di Indonesia. Jadi film ini tuh pengen menunjukkan bagaimana sih tragedi KDRT gitu. Dan buat aku ini kerasa cukup realistis ya Nia. Iya. Bukan yang menye-menye, dia benar-benar keras gitu. Dan bener-bener toksiknya tuh berasa. Iya. Menurut aku emang jagonya Cinema Aku Picture tuh adalah mereka tuh bisa ngerasain memperlihatkan karakter yang memang bener toksiknya tuh berasa. Aku waktu kayak Bipolar bener-bener ngerasa kalau Bipolar kayak gini gitu kan. Dan mungkin kalau orang yang ya sekarang KDRT tuh kayak iya gini kayaknya juga kayak gini deh gitu ya nggak sih, nggak pernah ngalamin aja sampai gitu. Sampai amit-amit. Kayak ya ini bener nih kayak gini nih orangnya gitu. Dan mungkin tadi yang kamu udah bilang ada sedikit poin plus dibandingin film-film yang mengangkat isu sosial kayak gini, yaitu ya ternyata ketika kasus KDRT suami istri, anak-anaknya juga harus menanggung beban yang luar biasa gitu. Beban yang bingung harus ngapain ya, gue tuh apa sih fungsinya gue ada di sini gitu. Itu sih salah satu poin plus yang menjadi pembeda dari film-film yang sejenis ini sih Yan. Dan juga mungkin film ini mau ngasih lihat ini kali ya, ada namanya kayak apa sih perkumpulan. Apa itu sih life mates itu ya apa ya, kayak perkumpulan untuk mengutarakan perasaan. Healing dari trauma-trauma, mungkin dia juga ingin memperjelas dari situ ya kali ya. Makanya di cerita itu kan bukan cuman si Prilly doang, tapi ada gimana Dikta gitu kan dengan masalah pribadinya dia, emosionalnya, terus ada Kristof, ada Umi gitu-gitu dan lain-lain. Ada satu poin plus lagi dari film ini yang tadi kamu barusan bilang, aku sempat lupa tuh tadi mau bahas. Kalau misalkan zaman dulu kan zaman-zaman ketika ke psikolog tuh dianggap aneh, dianggap gila atau dianggap tabu. Di sini juga ditunjukin kan, di mana ayahnya tuh nganggep emang gue butuh psikolog, emang dianggap gila gitu segala macam. Cuman di film ini Prilly itu menunjukkan kalau untuk orang-orang yang mengalami gangguan emosional ya nggak apa-apa kok untuk ke psikolog atau nyari bantuan tuh nggak masalah gitu. Jadi untuk zaman sekarang untuk ke psikolog tuh nggak masalah kok gitu. Dan ini ditunjukin kan di film ini, jadinya kayak it's okay untuk cerita, it's okay untuk nyari bantuan tuh nggak masalah gitu. Iya sih menurut aku film ini lumayan
sukses ya untuk memberikan gambaran perasaan itulah gitu kan segala macam. Cuman agak terlalu panjang gak sih? Nah, Bukan ada gini, aku merasa ada beberapa scene yang kayaknya nggak penting deh ini scene ada itu. Salah satunya adalah Ryanza. Oh, mungkin aku nggak ngerti ya, mungkin berplanning untuk meningkatkan viewers kehadirannya Ryanza gitu kan. Cuman kayak ya sini ini nggak penting deh. urgensinya itu nggak terlalu penting amat. Nggak terlalu penting, terus nggak memperkuat cerita juga, nggak ada. Aku sampai mikir kayak dia tiba-tiba si Prilly-nya udah nikah tuh, kaget gitu kan. Ini anak siapa di bawah-bawah gitu kan. Kira-kira kayak ceritanya kayak kurang aja. Aku sih kayaknya mungkin emang dari awal tuh dia pengen ngambil fase ceritanya tuh fase lambat, slow pace gitu. Cuman terkadang kalau misalkan ceritanya udah abis nih, udah nggak ada lagi yang bisa diceritain, itu terkesan jadi panjang-panjangin aja gitu. Jadi terkesan kayak kok panjang banget ya. Padahal tuh harusnya tuh bisa beres lebih cepat gitu, tanpa mengganggu benang merah yang ada. Padahal mungkin kalau menurut aku ya, kalau misalkan ternyata Ryanza itu adalah anaknya Bunga kakaknya, itu akan lebih memperkuat, maksudnya akan lebih kayak oke, kakaknya tuh pergi untuk menyelamatkan dirinya dan anaknya gitu. Jadi cara akan lebih kayak wah deep nih gitu kan. Pas misalkan makan kakaknya ada tuh, kakaknya muncul, misalnya dia bawa si Ryanza inilah anaknya, maksudnya tetap mau maksa ada Ryanza gitu ya misalnya. Tapi di saat itu tuh kan lebih, menurut aku akan lebih kayak oh dia tuh pergi untuk dia menyelamatkan keluarganya, akan lebih ini. Nah kalau di sini aku tuh nunggu pas ini tuh kayak oke dia mau jelasin apa, oh ternyata dia anaknya si gurunya, dia mentornya, terus udah gitu apa, oh ternyata di situ cuma mau jelasin ada scene dimana si Diktanya tuh nanyain kejelasan hubungannya sama Prilly. Terus ngapain hadirin Ryanza? Iya gak sih, kayak sayang aja gitu. Jadi terkesan kayak oke dia cameo-nya emang sengaja supaya ada Ryanzanya aja gitu. Iya itu dia sih yang kayak aku nggak paham urgensinya tuh apa. Kan kamu kaget gak sih dari filmnya kan yang agak sedih. Gue tuh darah itu tuh Prilly-nya juga jadi seneng segala macam, kayak lah kok lu siapa? kayak siapa? Iya aku kira tuh itu kayak bener sih, kayak anaknya seorang tuh anaknya, ternyata adiknya si Dikta punya adik lagi gitu misalkan. Cuma kan gue bilang kayak ini buat apa? Atau kalau mau mendingan sekalian di ending ceritanya Prilly sama Dikta nikah terus punya anak Ryanza, itu kan lebih paham lah gitu. Itu. Jadi dari overall ya nggak paham sih urgensi itu apa sih gitu. Jadi itu kayak buat manjang-manjangin cerita doang jadinya gitu. Terus ya terkesan cuma buat supaya viewersnya aja. Ya who knows itu mah, who knows. Terus mungkin kita lanjut ngomongin ke visual karakternya gak sih? Oke. Yang aku suka di sini Prilly itu tidak terlihat cantik seperti dia biasanya, tapi dia terlihat, maksudnya dia terlihat behelan, terus dia terlihat jerawatan sih ya kan. Biasanya menurut aku kalau orang yang stres atau depresi itu akan mempengaruhi hormon dia. Nah makanya menurut aku kayak setuju dengan dilihat dia tuh nggak mulus mukanya, tapi dia ada jerawatan dan segala macam, bekas jerawat. Jadi ngerasa kayak oh hidup dia tuh sestres itu, dan dia juga memperjelas dengan dia aja udah nggak ada waktu buat skincare gitu. Itu kayak menurut aku dari segi visualnya ya bagus sih, sedetail itulah dia memperlihatkannya. Buat aku juga kaget sih Prilly tuh emang segitu niatnya buat ngambil karakter ini sampai dia memang kalau main karakter niat. Ya maksudnya aku nggak nyangka keseniat itu sih. Nggak nyangka, kau tahu Prilly itu kadang selalu niat untuk karakter, tapi aku nggak nyangka dia akan seniat ini gitu. Bener-bener jarang loh orang-orang yang emang pengen dia tampil jelek gitu. Biasanya kan orang artis-artis suka gengsi, pengen terlihat cantik mau segala macam. Tapi kalau di sini bener-bener nunjukin supaya relate gimana caranya gue jerawatan segala macam. Dan itu ngebantu kita sebagai penonton merasakan empati. Dari awal tuh kita udah empati dengan si Tari, ya kan, Tari dengan dia yang muka jerawatan, terus dia sibuk segala macam, terus teman-temannya juga memanfaatkan dia. Dari awal film aja tuh kita udah ngerasa, walaupun tidak dibahas, tidak diomongin, cuman dari awal tuh kita udah ngeliat wah ada empati nih yang dibikin oleh si karakter Tari ini. Real tebel lah gitu, kayak ini gue relate nih sama si Tari gitu. Iya, mungkin dari visual karakter kita lanjut ke karakter development kali ya. Yes. Kamu dulu aja. Yang pertama aku lihat dari si ya Prilly bagus, oke, mainnya segala macam gitu ya, oke lah gitu menurut aku. Terus mungkin yang aku agak notice adalah si Dikta. Ya nggak sih? Dikta di sini kayak emosinya kurang nggak sih? Memerankan sebagai orang yang emosian, itu menurut aku dia kayak emosinya kurang aja. Artinya sih kayak kurang diperlihatkan aja kali ya. Biasanya kan orang yang emosian tuh mungkin siapa ya? Aduh, Vino gak sih? Vino bisa,
Rige. Pak Rige. Maksudnya yang emang kayak ini orang tuh akan dikit-dikit nonjok gitu kok. Ya menurut aku di sini Dikta agak kurang aja untuk memperlihatkan emosinya ya. Tapi aku juga ya nggak apa karena ini mungkin project barunya dia untuk hal yang drama ya. Kan waktu itu dia juga di wawancaranya di film ini juga diomongin gitu kan. Dan sebelumnya itu kan Dikta itu biasanya suka drama juga tapi dia drama ada komedinya. Dia tuh sebenarnya image itu yang kayak gitu kan. Jadi sesuatu yang baru ya walaupun menurut aku kurang emosinya tapi ya udahlah gitu. Kalau menurut kamu gimana? Oke. Kalau buat aku kan, kalau karakter Dikta ini aku setuju. Dikta itu sebagai orang yang emosian kurang terlihat sebagai orang yang emosian gitu. Cuman ketika aku nonton film ini sampai beres, aku ngerasa pertama apakah emang Diktanya tidak bisa acting untuk sebagai orang yang emosian, karena kan kita kan kayak tadi kamu udah bilang dia kan capnya lebih ke komedi, ganteng terus berkomedi gitu, Drama banget, drama lah gitu. Atau yang kedua, si karakter Dikta ini emang pengen bikin kayak gitu. Karena contohnya kayak aku tuh marah bukan orang yang apa ya suka meluap-luap gitu loh segala macam. Aku lebih marah, lebih diam terus to the action aja gitu, nggak pakai banyak ngomong segala macam. Nah aku bingung apakah emang karakternya Dikta seperti itu atau emang Diktanya itu sendiri yang emang belum terbiasa dengan acting marah-marah gitu kan. Iya, mungkin sih bisa jadi kan kayak gitu. Terus paling sedihnya aku mau ngomongin Prilly, ya sekali lagi ya Prilly berhasil lah untuk menciptakan sebuah karakter development yang sangat-sangat rapi, sangat-sangat enjoy untuk dinikmatin. Cuman baik lagi mungkin karena ini filmnya sedih-sedih lagi juga kayak biasa aja. Ya udah biasa Prilly nangis. Ya Prilly bernangis gitu kan. Kayak ya udah, bahkan di movie talk itu udah berapa kali kan kita bahas Prilly gitu. Dan ya selalu bisa gitu karakter development, cuman ketika genrenya sedih-sedih sini lagi kayak ya udah oke gitu. Dan yang menurut aku yang paling keren banget di sini adalah Surya Saputra. Iya itu keren parah sih ini. Parah sih dia. Toksiknya dapet, emosinya dapet, terus kayak bikin gregetan gitu nggak sih sama dia, tapi juga ada empatinya gitu di ending. Si sedih juga ya di dia gitu, kayak apalagi begitu tahu background story-nya gitu kan, kayak sedih juga sih jadi dia gitu kan. Jadi ya menurut aku dia bisa sih memerankan karakter itu, berhasil lah. Surya Saputra tuh udah salah satu aktor yang sama sih kan kayak Vino G. Bastian, cuman kan kalau Surya Saputra kan emang lebih senior kan. Serba bisa, bahkan dia kan ada yang filmnya bareng Torres Vediro, Arisan yang dia jadi lemah gemul lagi gitu bilang macam. Jadi Surya Saputra buat aku ya nggak bisa apa ya, udah nggak usah diperdebatin lagi gitu. Iya mungkin dia kayak sekelas Dwi Sasono gitu. Ya kasih Sasono, bahkan buat aku gitu. bagusan Surya Saputra dibanding Dwi Sasono secara segi acting ya. Dari segi pendalaman karakter bagus buat aku pribadi. Aku sih lebih senang ngeliat Surya Saputra, walaupun aku lebih ngefans sama Dwi Sasono. Sebenarnya kalau dari segi acting, aku sih lebih milih Surya Saputra. Iya karena dia emang kalau acting drama tuh udah top banget sih. Top banget. Mau marah-marah bisa. Dan apa ya? Aku ngerasa marah-marahnya tuh emang benar-benar marah-marah orang takutan. Marah-marah orang insecure. Iya pasti di awal tuh kan dia kayak begitu tahu kalau dia mau di layoff gitu. Iya gitu. Gelisahnya, terus tiba-tiba jadi emosi ini tuh kayak dapet banget sih. Relatable aja sih gitu. Jadi ya Surya Saputra ya udah top aja sih itu. Ya dia yang bikin bagus ceritanya sih menurut. Jadi bikin ceritanya tuh memperkuat ceritanya aja. Kalau misalkan ini loh KDRT di dunia nyata tuh mungkin akan seperti ini gitu. Jadi ya itu sih ya Surya Saputra dia berhasil banget lah buat meneranin sebagai sosok bapak yang toksik gitu sih yang kamu bilang. Iya. Mungkin yang aku suka juga dengan endingnya kali ya. Ini spoiler sih. Endingnya tuh ada scene dimana si Surya Saputra ketemu lagi sama si Tari di terowongan, itu kayak terowongan KRL Sudirman tuh. Terus nah di situ tuh aku merasa aku pikir kan kayak endingnya dia udah tahu nih kebenaran cerita ayahnya gitu kan, terus dia akan maafin ayahnya dan segala macem. Tapi enggak, ternyata justru dia kayak cuman bilang apa sih, ayah baik-baik ya, jaga diri gitu. Menurut aku itu adalah ending yang apa ya, kayak relatable, menurut aku lebih relate dan lebih kenyataannya tuh yang terbaik seperti itu gitu. Aku pikir aku juga sempat ngerasa kayak aduh kok kasihan ya Surya Saputra, udahlah maafin aja gitu. Tapi pas di ini aku juga jadi sadar sih sama makna ending itu ya. Menurut aku kayak ya udah mungkin
belum bisa, itu tuh proses yang itu kan kita cuma lihatnya film gitu kan. Kita nggak tahu kalau sebenarnya proses itu tuh kalau dalam kehidupan asli itu tuh panjang. Jadi untuk memaafkan hal seperti itu tuh pasti butuh bertahun-tahun gitu. Yes, benar. Apa ya, butuh beribu-ribu maaf lah gitu, butuh pengalaman untuk bisa memaafkan keadaan yang apa sih, yang toksik seperti itu. Dan mungkin pada saat itu ya memang yang terbaik untuk kayak mungkin emang kalau orang yang sampai KDRT ya memang harus ditinggalin dulu untuk bener-bener ngelihat nggak sih dia tuh bener-bener dia bisa berubah atau enggak nih. Dan juga jadi pembelajaran buat si ayahnya dan lain sih. Kalau buat aku endingnya aku sedikit bahas di video kita yang You Are the Apple of My Eye, yang aku bilang happy ending tuh banyak jenisnya kok. Happy ending tuh nggak selamanya tokoh utama wanita sama tokoh utama pria itu bareng-bareng. Buat aku itu juga diperkuat dengan film ini. Ini endingnya lah happy ending, di mana si Prilly bisa menjadi lebih baik, di mana orang tuanya bisa sadar dengan kesalahan masing-masing. Nah ini salah satu happy ending yang lainnya gitu. Nah terus balik lagi ngomongin happy endingnya, aku setuju. Aku kira ini endingnya bakal menye-menye, bakal ya udah deh maafan terus baikan lagi, seterusnya lagi segala macam. Dan aku sendiri juga sempet kayak aduh maafin aja deh. Sempet gitu kayak. Buat aku ya kalau misalkan emang menye-menye kayak gitu, jujur aku rada males gitu sebenarnya bikin movie talknya ya. Cuman karena kasih sudut pandang yang berbeda, bener kata kamu tadi kan, kamu bilang kalau misalkan atas apa yang bapaknya dilakuin tuh butuh beribu-ribu maaf. Dan emang kalau emang di dunia nyata maafin orang tuh emang gak segampang itu gitu kan. Kita tuh butuh kehilangan seseorang dulu nih, baru bisa tahu betapa berartinya orang itu. Ini klise, cuman emang kayak gitu kenyataannya. Kalau misalkan dari awal udah maaf segala macam, takutnya si ayahnya ini gak bisa belajar. Ayahnya ini akan mengulangi hal yang sama dan mengulangi hal yang sama lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tapi untungnya kan di film ini ya udah deh, mending kita pisah dulu, biarkan si ayahnya ini sendiri dulu belajar, dia terusin ke itu apa sekolah kan jatuhnya kan? Iya, saya ke grup itu kan. Iya, grup gitu. Jadi ketika udah baik-baik aja, barulah mereka bisa bersatu kembali. Cuman untuk saat itu di film itu di endingnya ya udah, mungkin saat itu bukanlah waktu yang terbaik gitu. Iya, benar-benar. Ya mungkin itu aja sih dari kita terkait film ini. Kalau aku sih menyimpulkan film ini layak untuk ditonton, cuman yang jangan berekspektasi akan dibuat nangis terlalu gimana banget. Karena kayak ya udah, di film relatable aja dengan ending yang bagus gitu. Kalau buat aku pertama, film ini berhasil menggambarkan bagaimana ceritanya kalau keluarga tuh KDRT kayak gimana. Itu sangat-sangat diperlihatkan secara begitu detail kali ya, dan juga dibantu dengan acting yang sungguh luar biasa. Terus yang kedua buat aku intinya dari film ini pengen ngasih tahu sih ke orang-orang siapapun yang udah nonton film ini, kalau misalnya emang lu punya masalah emosional dan butuh bantuan, ya nggak apa-apa kok untuk nyari bantuan. Tidak harus memendam segala sesuatunya itu sendirian. Bukan berarti lu ke psikolog tuh dianggap lemah, bukan berarti lu dianggap ke psikolog tuh dianggap aneh, tabu segala macam. Enggak, itu udah nggak berlaku. Jadi siapapun yang udah nonton film ini ataupun yang nonton video ini, kalau emang lu punya gangguan emosional atau lu emang butuh bantuan, ya sebisa mungkin secepatnya ya lu nyari psikolog lah, paling pendek. Atau enggak, kadang kan kalau misalkan nyari ke teman dekat kita itu tidak bisa relate gitu dengan kita, bingung juga ngasih solusi gitu. Jadi buat aku ya, kalau emang lu merasakan itu, sekali lagi ya carilah bantuan paling cepat lah secepatnya gitu. Oke, mungkin sekian dari kita Han ya. Thanks for watching. Until next time, see you and I see you.